Iya, kenapa penyakit pegel saya Pak Ustadz? Kok betah banget? Karena ibu kemungkinan terus. Dia gak berani keluar. Tuh kaki bikin gue susah amat sih, pegel-pegel. Kapan sih lu hilang? Dia gak berani keluar. Ibu kemungkinan. Dilus. Lu bilang, gue mah sehat. Lu percuma ada di gue. Gue mah sehat. Keluar dia bu. Bagaimana caranya mengeluarkan penyakit di tubuh ibu? Sederhana kok. Perempuan yang kagak berani nyolek saya, takut ditilang, asistennya istri saya aja. Nah sekarang lahir bu, udah lahir sih, udah usia 6 tahun, anak laki-laki. Bu, capek minta kagak dikasih, lagi-lagi perempuan, lagi-lagi perempuan. Tiba-tiba istri saya hamil. Saya ancam, kalau perempuan lagi gue ganti pabrik. Apa yang terjadi Ustazah? Laki, anak pertama, kedua, ketiga nggak pernah istri saya USG. Ini hamil yang keempat, USG terus. Sampai dokter bilang, emangnya kenapa sih bu? Takut berubah. Karena empok-empoknya juga ngancam sama. Pokoknya kalau perempuan lagi, Umi bisa aja. Laki-laki bu, laki-laki. Tapi kan Allah bilang dalam Al-Quran, jangan kau pikir sudah menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur terus selesai. Nggak bakal gua uji. Diuji bu, lahir normal, tapi hari kelima saya udah curiga sama bayi. Ada apa ini bayi? Yang namanya bayi dari hari setelah procot, buang-buang air terus hitam kan bu? Ini nggak ada. Tapi capek musuhnya kelihatannya. Iya, tapi ada saya curiga hari ke-6 saya telepon salah satu jamaah yang kebetulan dokter anak. Terus dia bilang, bawa sini Pak Ustaz. Saya bawa. Hari ke-7 dia bilang, hari ke-7 saya bawa, hari ke-7 itu dia bilang bawa ke harapan kita. Istri saya udah malu, mama kalau udah dengar berita-berita kayak gitu udah langsung ngelemper aja. Nangis. Kenapa kita mesti ke harapan kita? Ya kan cuma kita yang punya harapan. Jangan bercanda. Kan kata dokter kita suruh dibawa ini aja. Harapan kita, berarti kita yang punya harapan. Benar nggak? Nah, semua orang yang datang ke sana kita jadinya yang berharap, benar nggak? Iya. Tuh bu, bini saya selama hidup sama saya cuma satu yang gak pernah terwujud, bisa marah sama saya. Iya, benar bu. Dia berusaha untuk marah, saya cuma bilang, acting jelek. Karena istri saya murid saya di teater. Saya anak Cengkareng, lahir di Cengkareng, Jakarta Barat. Tuh Gor Jakarta Barat tempat saya menempa. Saya termasuk saksi di hadapan semuanya bahwa W.S. Rendra itu saya yang ikut menyaksikan bagaimana dia masuk Islam dengan guru saya, sahabat saya yang juga muridnya Kiai Haji Jamaluddin Dina, Sumatera Tawalib, Mukhtar Husain itu. Dua-duanya sudah dipanggil Allah. 1 tahun setelah W.S. Rendra meninggal, guru saya meninggal, sahabat saya itu meninggal. Jadi bu, kenapa saya ngajarnya dari ke gondrong nih? Karena saya seniman, jadi gampang biar keren ya bu ya. Iya, tapi capek ternyata bu. Nyesel saya ngajar rambut. Sampuannya kagak cukup 1 ternyata. Iya. Luar biasa. Insya Allah November ini kelar lah. Iya, November ini kelar, setelah itu panjang lagi. Buat aku dapetin mantu. Iya kan? Mantu datang, anak saya udah ada yang coba-coba nih bu, anak sulung nih bu. Pak, saya suka mana bapak? Wih nggak apa-apa. Anak gua udah hafal 25 juz. Suaminya kudu lebih. Ngepel bu, mundur.
bapaknya punya pesantren hafal terjemah Quran. Jadi anaknya dulu hafal juga sama. Alhamdulillah, anak saya yang pangais bungsu sekarang sedang masuk ke riset tafsir, Pak. Kami punya pesantren di mana satu angkatan itu. Jadi kalau dia belajar SMP daftarnya, jadi seusia SMP dia ahli kitab salam, dia juga kholam, dia juga tahfidz. Tapi tahfidznya tahfidz terjemah. Yusuf Mansur dan para kiai sekarang sedang naruh anak-anaknya di pesantren saya di Indramayu. Yusuf Mansur udah keliling Yaman, tempat pondok pesantren Bait Tamyiz Indramayu. Bait Tamyiz Indramayu. Nah, saya dengan jauh kiainya itu sama-sama dengan Mas Anies dididik oleh Mas Tom itu. Jadi harus bikin sesuatu yang beda dari yang lain yang kita buat itu. Siapa yang belajar di pesantren saya, Bu? Anak yang pernah kecil juga banyak. Jadi bukan hanya anak kecil, tapi anak yang pernah kecil. Kalau anak kecil aja bisa, apalagi anak yang pernah pasti itu, Bu. Motonya di pesantren saya. Terbukti ada 79 tahun sudah profesor, Bunda. Lagi belajar sekarang di sono. Nangis mulu. Kenapa dia bilang kenapa harus jadi profesor dulu, saya baru ketemu di pesantren. Kenapa gak dari dulu dia bilang? Kenapa? Karena ada satu lagi bapak-bapak. Pak, sini, usia berapa, Pak? Itu belum nemu gigi, Bu. Iya, jadi kalau belum nemu gigi, tak apa nggak tahu lah. Pokoknya kalau ngomong enggak. Ya, gitu. Oh, udah habis. Tahu aja temennya. Ibu, bisa kok belajar. Orang belajar jangan pakai otak. Di pesantren saya belajar nggak boleh pakai otak saja. Pakai kemauan, ikutin aja apa kata Ustaz. Jangan protes. Itu profesor kenapa nangis-nangis tadi? Bu, dia punya 8 majelis taklim binaan, punya lembaga-lembaga kajian perempuan, tapi belajar di tempatnya nangis mulu. Kenapa? Karena saya bilang jangan pakai otak. Dia diajarin nih, tapi kan ini isim. Belajar baru sampai harfun, jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong fiil, jangan ngomong isim. Pelajari aja dulu, ikutin harfun. Akhirnya dia coba ikutin, berhasil. Udah 1 bulan dia nggak bisa ngikutin, Bu. Karena berlawanan. Kenapa nggak diomongin aja sih kalau itu isim, Pak Ustaz? Nggak boleh isim. Kalau, Bu, saya inspirasinya bikin metode itu apa sih, Bu? Sederhana. Kita kecil apal itu. Siapa yang merasa di sini Anda adalah ibu? Angkat tangan. Tuh angkat tangan aja pada malas banget sih. Ya Allah, ya Tuhan kami yang ada di ruangan ini yang nggak mau ngaku mama sebenarnya. Kalau dia punya utang jangan pernah kebayar. Siapa ibu di ruangan ini? Tuh karena takut utangnya nggak kebayar. Bu, ibu adalah ibu, berarti ibu adalah guru. Suka nggak suka ibu? Guru. Maka kalau ibu tahu ibu guru, dirumusnya jadi guru, Bu. Yang pertama, Rabbi shrah li. Tuh, sebelum ngajar, ibu harus buka dulu sudur ibu. Nggak usah dikemas, ini percuma. Karena ini konsepnya. Pertama, buka dulu sudur ibu. Ini belum apa-apa, lihat. Bu, suami adalah murid pertama, dengan suami. Ini kayaknya laki gue gak telat juga. Udah gak bakal bisa, lakinya telat. Karena sudur ibu udah mengatakan itu. Terus cara ngajar ibu datang, kamu dari mana? Anak pecah, Bu, apalagi generasi sekarang, cucu. Bu, kalau cucu, suami, anak ketemu ibu langsung bubar.
Halo. Dia lagi kumpul di rumah nih. Ibu datang, assalamualaikum. Yang satu semua masuk ke ruangannya masing-masing. Itu tertanda ada sabun di tengah kumpulnya minyak. Bubar. Sehebat apapun ibu, kalau mereka bubar ada dua hal, malas atau geli. Kalau sebel masih ada singkatannya di kamus bercinta, Bunda. Senang betul katanya. Iya kan? Bu, antara saya sama Ustaznya, walaupun Ustaznya dekatan sama Paradik Bina Mental, tetap ada di tengah-tengahnya yang namanya sanity line. Apa? Garis gila. Jadi ketawa emang itu namanya. Ada garis gila, artinya apa? Saya punya pikir, rasa, ucap, laku. Di sebelah saya punya pikir, rasa, ucap. Coba tangannya gini semua. Tangan kanan. Tangan kanan. Sombong banget sambil cincin. Ya begini Bu. Mukanya ngeliatin full telapak tangan. Jangan liatin saya udah cukup ganteng. Lihat sini Bu. Ada jempol, ada telunjuk, ada semua itu. Alhamdulillah. Lihat aja ada. Ayo ulang, gak usah baper biasa aja sih. Langsung gitu doang kerjaan. Awas Bu. Siapa yang ingin sukses? Cukup dari aku. Siapa yang ingin sukses? Mulai detik ini kalau ketemu manis saja nggak boleh baper. Karena ciri-ciri orang sukses, no excuse, no baper. Oke, Bu? Jadi mulai hari ini, siapa yang sehat? Orang sehat itu nggak excuse, nggak baper. Jadi kalau pagi-pagi, bentar aja deh, gak ada. Mau surga atau mau neraka? Pilihannya cuma itu. Kenapa? Ibu dijanji, saya datang besok. Ibu aku pegal nggak bisa berangkat, termasuk ke fokus ibu. Saya semalam pulang dari Lembang, nyampe rumah maghrib, langsung berangkat ke pesantren, nguji ustad, bentar lagi ustad sampai jam 12 malam. Subuh harus kasih kajian. Saya bilang kajiannya bisa nggak sebelum tahajud? Sebelum subuh deh, pas habis tahajud. Emang kenapa Pak Ustaz? Saya mesti ke Jakarta. Cirebon Jakarta agak berat nih, karena saya harus ngasih materi kajian itu jatuhnya di Cirebon Bu. Jadi semalam saya dari Cirebon, selesai sholat subuh berangkat ke sini. Jadi saya udah sampai di sini tadi jam 7 kurang 10 di parkiran. Saya bilang sama bos, dan kebetulan big boss saya tidur. Ayo sebentar ya, bangunin aja jam 8. Tidur. Jam 8 bangun? Enggak, bisa ya. Jangan, nantinya rese. Kalau semuanya tahu. Jadi saya bilang sama Ibu sekretaris, saya nanya, Pak Adi di mana? Itu sekitaran lokasi. Saya nggak kasih tahu kalau di parkiran, bahkan tadi juga ada ibu-ibu pada turun, pada fokus di mana tadi semua saya mau ngelapor nih. Alhamdulillah Bu, sejam tidur, cek lagi materi, saya belajar lagi asik-asik belajar. Tukang bubur nawarin, Pak mau sarapan? Mau lah. Yang nawarin nyonya tukang bubur dia, karena tiba-tiba ya soalnya ada bubur nggak mau, nggak boleh nolak. Bini yang nyiapin. Kalau dia cemberutnya, caranya nggak selesai nih Bu. Iya Bu, nggak boleh.
Nggak boleh. Karena anak-anak spesial udah. Anak saya super spesial. Masuk sini, acak-acakan aja. Tadi kenapa mesti dibawakan harapan kita? Di harapan kita alhamdulillah ketahuan bunda, jantungnya bocor 8. Itulah istri saya langsung pingsan. Saya ngebangun istri saya nggak pakai kayu putih, nggak pakai apa, saya bisikin. Kalau lu kayak begini terus, gue nggak mau anak gue diambil sama Allah. Bangun istri saya. Bu, kalau ibu ngeluh tentang anak ibu, ambil aja orang dia yang kasih kok. Jadi jangan sok sedih deh. Saya bilang sama anak istri saya begitu, jangan sok sedih, anak pakai gue pengen. Jadi kita harus tunjukin sama Allah, yes, kuat ya Allah, bisa. Saya bilang sama istri saya, di hadapan istri saya tidak pernah ngebuk-buk. Istri saya mulai bos, udah tenang, saya masuk kamar mandi, ceria. Nangis. Gak boleh kelihatan istri saya motivator. Depan bini, kuat, bisa. Tapi duitnya dari mana? Allah. Karena Allah gak pernah ngasih separuh-separuh. Dia kasih masalah, dia kasih solusi. Dari mana buktinya? Inna, sesungguhnya. Maaf, ingat tidak. Ini kebanyakan mama salah ngertiin. Bunyi ayatnya, inna, maaf. Sesungguhnya bersama. Usri, tak mati. Tapi selalu ngomong, ustaznya selalu ngomong, sabar aja. Di balik kesulitan ada kemudahan. Wah. Karena bukan di balik kesulitan, bersama janji Allahnya. Maaf itu bersama berarti gandengan. Kalau kita lagi ada kesulitan, kalau kita fokus sama kesulitan, ya susah terus. Coba geser dikit dong. Udah Bu ya. Ini repotnya mama-mama, kalau dia anak susah berhenti. Jadi sekali lagi Bu, yang perlu diperhebat buat ibu-ibu adalah bagaimana selesaikan dulu perasaan ibu, baru ibu menjadi orang deh. Ayo, ibu selesaikan dulu. Saya selalu mulai dengan doa ini Bu. Sederhana, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, saya nggak jago bahasa Arab. Tapi katanya pernah di maaf, itu mah di Ustaz. Iya Bu, saya kecil setelah lulus semea. Semea juga saya nggak ngikutin kan? Ya karena itu tadi, saya SMP udah ngajar teater di SMA 24, semea 24 Sekarang. Terus kepala sekolah manggil, Hadi sini. Gue dengar besok kau lulus SMP. Iya Pak. Nah, kau besok masuk sini lah. Tetap ku bayar kau sebagai pelatih, gratis kau peserta belajar. Yang beda nih Pak, atletik pula Pak. Kan Bapak mau ngomongnya begitu, aku pun begitu Pak. Susah teater ini, kurang ajar tadi. Akhirnya saya semua gratis Bunda. Karena saya kelas 2 SMP ngajar teater Bunda di sini itu. Kok bisa? Bisa lah, sebenarnya itu dekat rumah. Anak-anaknya takut sama saya kan preman. Jadi bukan cuma Pak Alis tukang berantem. Mak saya kalau hidup bercerita, gitu. Bu, di muka bumi ini yang cuma saya takut itu cuma satu. Mak. Karena mak saya lah manusia terhebat di muka bumi ini. Kenapa saya pengen bikin pesantren lansia dan berusaha begitu sulit? Tapi Allah beri kemudahan buat saya. Saya pernah dapat beasiswa ke Belanda Pak. Cuma untuk belajar tentang bagaimana mengurus lansia. Padahal saya ke Belanda, sababiahnya sih sama teman-teman pelukis. Tapi tiba-tiba saya kan orangnya bandel. Menjelang jalan udah.
Jadi ada nyasar saja. Ngaya. Tahu-tahu berhenti di sebuah lembaga, di sana ternyata saya bertemu dengan sebuah lembaga di mana orang tua di sana nggak ada yang nggak ada orang tua lagi ya. Semangat. Ini nih yang gue demen. Nginep saya di sini. Semua nyari tim rombongan seniman. Saya sengaja nginep di sini pengen tahu 24 jam kayak apa kaki ini. Ternyata hebat mereka semuanya. Pada periode berikutnya dapatlah beasiswa beserta Sena Utoyo, Putu Wijaya, Mbak Rujito, saya sebagai aktor, mereka ada yang sutradara, ada yang apa dari Dewan Kesenian DKI Jakarta berangkat ke Jepang. Di Jepang nggak betah hidupku. Itu disiplinnya gagal. Jadi kalau Pak kita izin makan, ya udah makan. Di Indonesia istirahat itu ya makan, ya ngerokok, ya ngobrol, ya kan? Terus dia mau masuk, dia baru sholat. Nih ibu-ibu ini kalau acara pelatihan nih, oke bu, bring isoma. Istirahat, sholat, makan. Salah itu beritanya. Karena ingat makan yang terakhir, sholatnya enggak aman. Udah makan, selesai, acara mau dimulai. Pak Adi tinggal dulu ya, saya sholat dulu. Bu, pantas lama karena niatnya sholat dulu. Ada ngomongnya begitu pasti. Pak Adi saya sholat dulu ya. Sholat dulu tuh 50 rakaat aja. Masya Allah. Jadi kalau dia niat sholat zuhur, dua rakaat yang pakai bacaan kan, pakai ayat, itu juga cuma puluh sama ingat. Jadi harusnya cepat kalau sholat zuhur. Ini niatnya sholat dulu, karena niatnya sholat dulu lama. Saya intip lah untuk sholatnya mama sambil udah wudhu 1 jam. Iya, sholatnya kapan? Nah, yakin saya mama di sini nggak beda. Ya, Bu, ini kita mainkan di sini. Yang pertama, saya selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan tubuh kami. Jadi ibu yang harus yakin bahwa ibu sehat. Ustazah, nanti perlu fokus kalau lagi kumpul periksa tasnya. Jadi ciri-ciri orang nggak sehat itu di tasnya ada GPU, tolak angin, pilpres, kayu putih. Bu, udah segar-segar nih bunda gaya sampai ketawa. Kan dulu ada pintas bukan GPU. Jadi apa isi tas Anda tergantung. Kalau isi tas Anda ada begitu-begituan, ngebuka tas, udah langsung ingat. Disuruh sama saya pelatihan, oke semuanya pegang pundak temen, naluri tukang pijitnya muncul. Suruh pegang pundak ini malah. Gak tahu pundak temen itu otomatis bunyi. Belas lagi. Tanda-tanda kurang sehat. Mulai hari ini, ayo cuma boleh kosmetik aja. Yang begitu-gitu buang. Tas gede yang pertama boleh masuk mukena. Kedua boleh kosmetik masuk. Udah GPU minyak angin apa yang kau usah
scale apa buat. Ya jangan saja, jangan mak. Kalau mak kayak begitu dia kagak bakal sehat. Gimana ngurusin umat? Jangan kelihatan itu mukanya. Bu, lagi nggak asik tau bu. Selfie sama Pak Anies deket. Memang ini parfumnya kayu putih, parfumnya fresh-care, penting caklang. Jadul banget kan cel. Jadi yang pertama sehat, bu. Pertama sehat. Yuk tangannya. Kita ganti nama-nama jari-jarinya kita ganti ya bu. Ya. Ingat nih kita ganti. Ya. Yang kanan yang pertama dimulai dari jempol. Ya. Jempol biasa disebut ibu jari. Maka inilah 5 kekuatan terbesar. Kita ganti nama-namanya ya. Ikuti saya. Nia. Bu, ini namanya. Apa ada dari ini? Tahu. Boleh, siap. Terima kasih Pak. Selamat bertugas dan mudah sehat selalu Pak. Kita doakan Bapak pimpinan kita sehat selalu. Amin. Dan bertugasnya tetap tenang Pak. Mudah-mudahan tugas ini tetap bikin Bapak tenang. Lanjut. Bu. Jadi kalau ikuti saya tangannya nengkuk, ini jangan ada lu. Bu ya. Kembali ngeluar. Ayo siap, niat. Tuh kalau pakai bahasa begitu ngerti. Semuanya ikutinya. Tadi mah enggak ada yang. Yo, niat. Sekarang ganti tunjuk. Pikiran. Perasaan. Kata-kata. Tindakan. SD-nya? Ya. Ulang dari begini. Niat, pikiran, perasaan, kata-kata, tindakan. Iya, pintar nih ibu itu. Kenapa? Karena sambil ngomong ngelihat catatan. Iya. Sekali lagi bu. Sekali lagi. Niat. Ingat, jangan dibalik, jangan habis niat langsung perasaan. Itu kenyataan hari ini. Bu, ada 5 kekuatan terbesar dalam diri. Apa itu bu? Ini yang kedua perasaan. Salah. Yang kedua pikiran. Ulangi lagi. Niat, pikiran, oke, jangan lupa. Ingat ya, ada 5 kekuatan dalam diri. Nah bu, siapa yang pengen masuk surga? Saya. Itu baru dia. Maka berpikir bagaimana caranya bisa masuk surga. Perasaannya harus perasaan orang yang ahli surga. Kata-katanya kata-kata ahli surga. Tindakannya menuju surga. Jadi dapat barang. Bu, kata-kata dulu baru tindakan. Bu, yang 2 ini tergantung perang yang 2 ini. Oke? Maka yang ibu niatkan dapat. Bunda, rapetin tangannya. Jangan lihat muka saya, lihatin tangan. Rapetin jari ini. Lihat jari mana yang lebih tinggi. Kan? Kecil-kecil, tadi mau mesti ganti. Kenapa ngomong jadi tengah?
mengungkap masa lalu. Kan nama-namanya udah kita ganti, Ce. Inilah ciri-ciri mama gagal move on. Kan udah kita ganti. Dari mana yang lebih tinggi? Perasaan. Inilah yang menggagalkan niatan-niatan baik kita. Bunda ya Bang. Kalau pikiran mampu mengalahkan perasaan, akhlakul karimah. Catat dulu quote-nya. Update status. Jadi kalau pikiran mampu mengalahkan perasaan, akhlakul karimah. Tapi kalau perasaan yang mengalahkan pikiran, mudarat langkahnya. Kita bisa, Bunda lebih mafhum lah dari saya. Sudah niat, hanya gara-gara perasaan bisa gagal niatan baik itu. Benar nggak Bunda? Maka apa yang kita kuatkan dalam diri kita? Kalau kita sudah niat, maka pikirannya yang harus menguasai perasaan, maka tindakan dan kata-katanya akan kesono. Besok rapat fokus, lu katanya mau dipupukin, ya siap, besok semangat. Hari ini ngomong gitu. Nyampe di jalan apa? Ya tapi kan kita kan mesti ada gini-gini ya. Dia tahu, udah terakhir gimana nanti, gagal tuh Bu. Karena jadi mau jadi perempuan yang dirindukan surga, maka berpikir bagaimana menjadi perempuan yang dirindukan surga. Perempuan-perempuan yang dirindukan surga, perasaannya tidak ada lain adalah ridho Allah. Kata-katanya hanya untuk Allah, tindakannya hanya untuk Allah. Maka jadi perempuan yang dirindukan surga. Jadi harus sinkron Ibu. Ada 5 kekuatan terbesar dalam diri apa aja? Iya. Pikiran, perasaan, kata-kata, tindakan. Kalau itu tercapai, apa yang kita mau? Ibu mau apa? Dapat, yakin. Udah, saya buktikan. Anak saya dipolis dokter, jantungnya bocor 8, hasil cek mesin. Ketahuan bocornya, dikasih tahu Pak, bocornya di sini. Usia 8 hari. Ya Allah. Saya tanya sama dokter, dok, cara ngobatinnya gimana? Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya. Jadi tugas saya apa, dok? Tugas Bapak buat anak Bapak tidak meriang, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Istri saya langsung bilang, ini yang stres dokter apa kita? Istri saya spontan ngomong gitu. Saya nggak marah, istri saya emang iya. Kalau untung masih istri ya, kalau bukan, lu gila dong. Gimana kita jaga bayi dalam kondisi seperti itu? Nggak boleh meriang, nggak boleh panas, nggak boleh batuk. Karena kalau sampai itu terjadi akan membuat semakin besar lubang-lubang itu. Allah. Berhubung hari saja orangnya so jago, so motivator, gimana? Ya wes. Apa? Beres tenang, kita pulang. Oke dong. Kapan bisa diobatin? Baru bisa akan dilakukan tindakan usia 2 bulan minimal. Saya kebetulan sama istri pertama itu tinggal di Kerawang Bu. Tuh kan mama kalau udah usah ada kata istri pertama. Karena saya pertama kali dalam hidup menikah sama dia. Namanya? Curiga kan sujon, baper namanya. Baper. Mama kalau udah urusan kayak begitu ada kali istri pertama, berarti ada rencana kedua ketiga dong. Ada niatan dong. Buat saya enggak. Niat enggak ada, tapi saya enggak mau melebihi Allah. Terbukti adik ipar saya sudah menikah 3 kali, usianya jauh lebih muda dari saya. Istri pertamanya meninggal, istri kedua meninggal. Artinya bisa dong. Loh kalau Allah punya ketentuan, ada niatan, belum tentu juga dia ada niat.
Yang kedua, yang ketiga itu dijodohin dipaksa sama keluarga karena dia punya bayi yang harus diurus. Tapi memang perempuan-perempuan itu dititipin cuma untuk meninggal. Dia yang kedua itu. Tapi yang sekarang aman-aman aja, lancar dan lain sebagainya. Artinya Bu, itu ketentuan Allah. Kalau ada niat berat buat saya, nih Bu, manusia paling hebat di muka bumi ini cuma perempuan. Gimana enggak? Saya ditinggal sama istri saya ke majelis. Itu majelis saya pengasuhnya. Saya sampai akhirnya alhamdulillah punya 8 masjid al-binaan. Jadi tiap hari udah biasa nih bergaul sama nenek-nenek ribut. Nggak ada di sini mah cakep-cakep banget kan? Amin. Iya. Jadi sekali lagi Bunda, istri saya bilang, ini gimana? Bismillah aja. Ayo kita pulang. Sambil pulang saya WA di grup trainer nasional. Karena saya dapat klik dari Profesor Adit, salah satu koordinator dokter jantung anak dan jantung orang tua tuh di harapan kita tuh Bu. Saya tanya, Dok, ini gimana? Bisa. Yang lebih menyakitkan Bu, anak saya besok harus periksa. Ternyata anak saya juga Down syndrome. Dicek kromosom nih Bu. Udah dicek kromosom Down syndrome dan satu lagi. Ada bagian yang bocor itu pada bagian otak pintarnya. Jadi kata dokter Novi, nah nggak apa-apa dokter Novi mah. Buat saya buat dokter Novi. Dokter Lolita itu non muslim, jadi buat saya iya aja saya mah. Ketika dia bilang, Pak, anak bapak ini akan cenderung idiot. Apa Bu? Idiot. Itu kan kata dokter. Istri saya mah udah astagfirullah. Cuma Mbak gitu dulu kerjaannya. Saya enggak di depan ini. Lah Bu, pengen banget punya anak laki tiba-tiba dikasih kayak begini modelnya. Tapi saya yakin Allah akan angkat derajat saya lewat anak ini. Apa yang terjadi Bunda? Gara-gara anak laki-laki saya itu, saya bisa membantu sahabat saya yang sudah kanker stadium 4 rahim dan serviks. Saya bisa membantu kawan-kawan yang tadi yang perempuan itu, dia juga bolak-balik ke harapan kita sampingnya itu dan mais. Nggak mau di kemo Bu, wajah putihnya yang cantik itu berubah hitam. Karena nggak mau di kemo. Sekali di kemo dia bilang ini aku mati aja bapak, aku nggak mau di kemo. Ya udah, dia di Bontang Bu, Kalimantan. Kerjaan dia di Pemda sebagai ini kayak ngatur Paris datang kayak begini, protokoler. Dia keluar, dia berhenti dulu istirahat cuti. Tiba-tiba mamanya telepon, Bang, adek mulai urus dulu. Gila sakit aja adek gue. Dulu masih perawan, gue minta kagak boleh. Bu, hebat perempuan ini. Sudah kanker, ditinggal suami. Anak perempuannya nyaris terlibat narkoba. Saya bilang, no, masih mau hidup. Kok abang nanyanya macam gitu Bang? Nah, kalau lu masih mau hidup, naik pesawat. Saya tunggu di bandara sama anakmu. Terus Arin nggak mau lah Bang. Kalau aku yang ngomong, aku yang ngomong. Saya ngomong mana? Nah, Abi pengen ketemu kamu. Abi udah siapin hotel, udah siapin tempat buat kamu. Kesini nak. Datang deh sama ibunya. Jemput dan bukan saya yang menjemput. Saya tugasin kawan saya driver untuk jemput di bandara. Enggak juga untuk dibawa ke rumah saya taruh di Indramayu, saya taruh di pesantren. No, sudah sampai Indramayu kan kamu? Iya Bang, aku di mana kan Bang? Aku pikir apa yang jemput? Nggak lain kalau gue jemput dulu. Lu coba ya. Gue akan temen dulu setelah lu cantik. Kok apa malah menghinain aku? Enggak, kamu di situ dulu ngaji, ikutin rutinitas pesantren itu ikutin loh. Emang kamu di mana sih? Baru saya kasih tahu kalau saya sedang ada pelatihan kegiatan di Palembang. Baru dia,
Yang mau sama ada gitu lah bang, bilang aja abang di depan. Ya, diam dulu di situ. Ikutin aja. Seminggu setelah selesai saya lihat Pak Bang saya datang ke sana itu. Bang, aku udah nggak pernah batuk seminggu ini bang. Aku nggak pernah. Oke, siap. Nanti kamu disiap terapi dong? Siap. Apa yang terjadi bunda hari ini? Setelah selesai saya lakukan terapi itu, saya suruh datang di kedai mais. Apa kata dokternya? Kamu ini seperti waktu pertama kali datang 3 tahun yang lalu. Ada gejala kanker. Dari mana kamu keluar? Kan kamu nggak pernah mau. Itu abang saya lah, saya butuh program abang saya. Suruh ketemu dengan saya. Saya bilang Pak dokter itu nggak level. Ya gimana nggak sombong? Buat saya ngajar adalah panggilan. Itu kata guru saya, kata ibu saya. Jadi dipanggil sama dokter sama dipanggil ngajar. Saya mending ngajar lah. Saya ada di Lampung waktu itu bu. Nggak bisa bu, masih di sini. Nanti aja lah kawan-kawan ketemu. Sampaiin aja ke dia. Boleh aku ceritain bang? Boleh. Apa yang terjadi bu? Haji Pawas Garibaldi anak saya itu, dialah yang membuat saya menemukan metode terapi Quran. Tuh, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bukan dibalik, berdampingan. Karena hari itu pulang dari harapan kita, saya sudah punya solusi. Pulang dari harapan kita, saya sudah mendapatkan solusinya. Adalah terapi otaknya dengan terapi gelombang suara. Ada mantan murid saya di public speaking, yang dia sudah jadi trainer, punya produk yang namanya gelombang suara, terapi gelombang suara. Harganya 8.700.000 kasetnya. Saya buka untuk mendengarin aja nggak dikasih bu. Nggak dikasih. Saya bilang ya Allah, buat orang ini butuh saya, sehingga saya bisa tahu isi kaset itu. Saya bilang oke, gini aja, kapan-kapan nanti akan hubungin aja lagi. Jadi coach, mau diambil nggak coach kaset? Enggak, saat ini saya nggak ada duit. Tapi nanti akan saya hubungi lagi. Ya, saya pamit dulu. Ini satu sambil ngitung, ngetes doa. Jujur saya sambil ngitung. 2, coach, ya gimana? Coach, bantuin saya lah coach. Ini produk saya ini kurang laku jual coach. Gimana tuh mau bantuin lu? Ngedengerin aja gue kagak boleh. Oh boleh coach. Dia buka laptopnya, dia pertontonkan ke saya. 5 menit saya mendengar, saya langsung bilang cukup, matiin. Seminggu gue kasih jawaban baru. Ya, saya pulang. Untung belum saya bayar bu. Bukan itu yang saya cari. Tapi saya punya janji bahwa saya akan betulin kan. Namanya Muhammad bin Malik. Namanya keren kan? Iya, Muhammad. Tapi yang dia ciptain itu tidak sesuai dengan namanya. Saya bilang sama dia, seminggu lagi saya jawab kamu. Saya lakukan praktek dulu dari apa yang saya lihat dari kamu. Di rumah, sepanjang jalan, istri saya telepon. Ya, gimana? Dapat. Kasetnya? Enggak. Lah, katanya dapat. Dapat udah. Kumpulin anak-anak yang di pondok suruh pulang dulu. Ayo kita telepon untuk nganterin. Coba kamu cek lagi ke pondok. Suruh pulang dulu semua anak-anak. 1 minggu aja. Jadi kakak-kakaknya yang di pondok suruh pulang. Bu, 3 anak saya, tidak satu pun yang tidak menginginkan berangkat ke pondok setelah kelas 6. Ibu mau tahu rumusnya bagaimana? Biar anak yang minta pesantren mau? Ngaku ustazah, geli sama masukin anak ke pesantren. Bu, zaman sekarang tempat pendidikan penempaan generasi cuma boarding school atau pesantren yang terbaik. Nggak ada rumah, nggak hebat. Kenapa? Karena rumah berada dalam satu sofa, stresnya beda-beda. Bapaknya maknya bilang, aku tahu. Anaknya lagi duduknya di sofa yang sama
depannya TV nyala. Coba lihat pesantren, jam 3 dia sudah zikrullah. Bergaulnya enggak begitu, tapi canggih. Kenapa? Karena tetap saya buka ruang multimedia untuk mereka belajar. Mereka tetap harus tahu dunia luar. Tapi yang paling penting bukan pendidikan peradaban, itu yang penting. Itu yang hilang di rumah. Bu, jawab jujur. Ada nggak generasi sekarang di rumah acara? Ada nggak? Hilang. Zaman ibu kecil. Ada. Minimal ada waktu untuk ngumpul barang. Ini tanggung jawab, fokus. Aplaus buat Anda yang luar biasa. Karena tadi dibilang sama moderator, ini adalah ibu-ibu pilihan. Siapa yang pilih? Saya mau tanya, siapa yang pilih ibu-ibu? Saya mau nanya sama yang pemilih. Kagak bisa pilih yang segar-segar gitu. Siapa yang pilih, Bu? Allah. Karena Allah tahu di tangan ibu jamaah bisa berubah. Jadi bagaimana untuk bisa berubah jamaah? Kata Pak Anies tadi, parenting itu mau berubah. Betul? Jamaah bisa berubah di tangan ibu. Yang pertama adalah berubah diri dulu. Berubah diri ibu. Hari ini, karena mulai hari ini ibu akan berubah. Betul? Menjadi gardu ekos setelah keluar dari tempat ini. Ya Allah, saya udah tinggal sejam lagi. Panjang ya. Alhamdulillah, jam 2. Oh, mantap. Terus ke Kemil. Terus. Ini kembaran saya. Terus. Tubuh gimana saya nggak mau tetap segar? Gaulnya mahasiswa dan lain-lain semua saya gaul. Terus. Nah, terus. Jadi kata champion ini, Bu, adalah terdiri dari C H A M P I O M. Tuh, champion. Ini 1 hari 1 selesai 8 hari. Kalau 1 hari sejam, 1 huruf sejam, 8 jam harusnya. Kenapa? Karena target yang terakhir, Bu. Terus masih ada kecil. Neither. Target yang terakhir ini, Bu. Inilah tujuan Allah menghidupkan manusia di muka bumi. Apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi belum hebat kita kalau belum betul-betul menjadi orang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi kalau ditanya, ada yang nanya ke saya, Pak Adi fokus sama si forum komunikasi ustazah. Komunitas ustazah, bukan kan? Isinya di dalamnya, ya ada pengusaha, dia ustazah. Ada mak-mak, dia ustazah. Karena dia bukan ustaz. Loh iya, karena setiap ibu adalah ustazah. Setiap ibu adalah ustazah. Tapi yang pertama, Bu, generasi hebat lahir dari orang tua yang hebat. Generasi pemenang lahir dari orang tua yang pemenang. Jadi kalau ibunya menjadi pemenang, maka akan lahir generasi pemenang. Bunda, di sini katanya ada yang dosen, ada yang guru, ada yang apa, sederhana. Dari perjalanan hidup kita mencari satu orang yang berani bersaksi di hadapan Allah bahwa kita adalah gurunya. Benar nggak Bunda? Mana ibu dosen? Kalau tidak ada satu mahasiswa pun yang berani menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah guru yang baik, percuma kita berpintar. Benar nggak Bunda? Ya. Ini semua dosen. Cuma beda kampus. Kita semua dosen, Bunda. Kita semua guru. Dosen sekarang agak repot. Karena sekolah SD, SMP, SMA-nya nggak kayak dulu. Dosen dulu enak karena muridnya mau belajar. Dosen sekarang dosennya yang ngotot bagaimana mahasiswanya bisa wisuda. So tahu nih Pak Hadi,
saya mengurus 2 kampus, Bu. Saya ada di yayasan sih. Di yayasan yang mengurus 2 kampus. Tugas saya adalah ngepretin dosen. Apa yang saya ngepretnya? Semangat. Karena dosennya harus break-breakan, bukan kata orang Cina. Ayo, kamu harus ngirim tugas dosen sekarang. Yang begitu. Muridnya, iya Pak, santai aja, slow lah, iya kan? Gitu kan? Makanya dosen atau guru itu, Bu, ciri-cirinya badannya besar atau kurus. Dosen atau guru begitu badannya. Kalau nggak kurus, gemuk. Kenapa? Karena kebiasaan makan hati. Selalu makan hati, makanya di rumah wajar kalau dia kerja makan asin. Karena di sekolah biasa makan hati. Bu, mama kan kalau kesel cuma 2. Nangis atau ketemu tukang bakso. Ketemu tukang bakso juga nangis. Kepedesan. Baik Bu, jangan salah. Orang bisa tambah gemuk loh Bu kalau kesel. Karena ternyata salah satu pemicu hormon untuk gemuk itu adalah masalah. Jadi mulai hari ini Ibu jangan hadir menghadapi dan membuat masalah udah diemin aja. Ntar tuh masalah kesel pergi sama Ibu. Iya, kenapa penyakit pegel saya Pak Ustadz? Kok betah banget? Karena Ibu gemukin terus. Dia gak berani keluar. Lu kaki bikin gue susah amat sih pegel-pegel. Kapan sih lu hilang? Dia gak berani keluar. Ibu gemukin. Dilus. Lu bilang, gue mah sehat. Lu percuma ada di gue. Gue mah sehat. Keluar deh Bu. Bagaimana caranya mengeluarkan penyakit di tubuh Ibu? Sederhana kok. Kan ada kalimat wasta'inu bisobri wa. Jadi sebelum Ibu sabar untuk yang lain-lain, Ibu sabar dulu dalam sholat, maka Ibu akan sehat. Percaya. Kalau Ibu bisa sabar dalam sholat, Ibu sehat. Kenapa? Karena sholat itu gerakannya luar biasa menyehatkan benar. Yoga cuma punya gerakan 9, sholat punya gerakan 13. Itu menyehatkan. Dokter Happy masuk Islam gara-gara melihat siluet tetangganya sedang sholat. Sampai dia penasaran. Ini Bu, ada jamaah yang usianya 82 udah. Kemana-mana berdegong. Sombong. Mana? Kemana-mana bawa kursi. Buat apa situ Pak? Sholat. Sombong kata saya mah. Kenapa? Biar tahu kalau gue ahli sholat gitu. Kagak. Hadis saja sama manusia terjahil di muka bumi. Ketika dia jalan bareng dengan saya selengkat tuh, tahu kan? Saya umpetin. Kagak. Orang kenyataannya jalan biasa aja. Dia pakai kursi ketika sombong. Karena dia merasa nggak bisa sholat kalau nggak pakai sombong. Kagak. Buktinya jalan biasa aja. Saya orangnya jahil. Salahnya dia ketemu saya. Saya yang hilangin tuh kursinya. Berangkat kita ke Bandung bareng-bareng. Nyampe di Bandung udah studi banding. Dia di yayasan kebetulan. Yayasan saya kebetulan yang paling muda cuma saya Bu. Yang lainnya pensiunan kasar, pensiunan panglima. Wah tua lah. Saya doang yang paling muda. Iyalah. Kan tadi juga ada yang merasa tua di samping saya. Nah, saya umpetin tuh kursi, Bunda. Waktunya sholat zuhur. Adik, itu tadi kursi ada mana? Di mana? Tadi di kantor. Kantor kapan? Tadi pagi. Berarti di kantor pagi. Lah, kan ada titipan nama ente. Emang gak boleh tipan. Karena mau sholat ini gimana? Sholat. Gak usah pakai kursi. Gak bisa anak. Bisa. Ayo wudu. Pokoknya Bapak Ki sholat dekat anak.
Dekat anak. Dan ini tiang. Jadi kalau kaki kamu jatuh ke tiang. Pegang ke tiang. Tadi ini bukan waktunya training. Sholat. Sholat tinggal. Apa sampai selesai salam tadi. Itu bisa. Nggak pakai kursi. Kenapa? Karena sebelum sholat, mana tangan ibu? Taruh di punggung teman sebelah kanan. Teman sebelah kanan. Abadi dengan malu deh. Ini pundak nih. Ini mah pundak punggung teman sebelah kanan. Ya Allah. Punggung bukan pundak. Nah, bener mak nih. Mak apa mah? Enggak apa-apa, bisa jomblo. Bisa berondong. Nih, Bu. Saya pilih yang usia mak saya nih. Bu, ini tangan ying. Badan teman kita, saudara kita, anak kita, suami kita adalah yang. Doa mulut kita yang baik. Ayo, ma sehat, ma kuat. Dulu nggak pakai kursi, sekarang tetap nggak akan pakai kursi menghadap Allah. Sayap kiri dari badannya banyak penyakit. Nanti mak kita ngobrol. Bu, apa yang terjadi? Kiai udah pulang. Iya. Kalau ada kiai ada usap dia ada ketapok kiai. Jadi sekali lagi Bu, anak ibu sekasar apapun, kalau udah ibu sentuh bagian punggungnya, ibu doain, ibu jampein, lemah. Karena cuma ibu setegar apapun laki-laki, cukup dikempit sama ibu, lemas. Ya, Bu, kenapa punggung? Bu, kenapa punggung? Karena saya menterapi anak saya yang jantungnya bocor 8 itu lewat punggungnya. Mulut saya gimana Bunda? Mulut saya, mulut emaknya, mulut kakak-kakaknya sambil baca. Anak saya dalam usia sampai 10 bulan kami hatam 281 kali Quran. Loh, kan udah jiru minal Quran, mawas, tetapi ada ujungnya. Itu. Nah, itu tadi. Warahmatul ada lil bagimu. Jadi kalau Anda tidak beriman kepada Quran, nggak percaya kepada Quran, Al-Quran itu tidak akan pernah menjadi obat, nggak akan pernah menjadi rahmat. Tapi kalau Anda percaya, bisa. Ayo, siapa yang sakit hari ini? Kita buktikan. Percaya tapi emang berat untuk percaya kepada Quran. Kenapa? Profesor aja gagal terus nih ngobatin gue. Begitu kan, Bu? Jadi sekali lagi teman-teman, Bapak dan Ibu, juga bapak-bapak kita, ibu-ibu kita dulu, sama yang sekarang, mana yang lebih banyak berpenyakit? Kenapa? Tadi Pak Anies bilang ibunya sampai usia berapa? 94. Karena matanya neneknya sampai 94, ibunya sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena melek mata dia baca Quran. Mau tidur? Jadi otomatis diterapi tubuhnya. Bun, Bun, ini kalau ada yang di posisi ini udah ketahuan penyakitnya banyak banget tuh. Di bawah pinggul sama di tulang ekor. Kalau formasinya bisa lurus ya aman, cuman gak akan aman. Kenapa Pak bisa kayak begitu? Sederhana kok. Itu disebabkan kalau sholat nggak sabar. Gimana enggak?
Itu bacanya. Enggak cuma ini selesai sholat Allahumma lantas jalan. Jadi wajar kalau berpenyakit lagi enak-enaknya darah mau turun ke kepala langsung dikejar, kelar. Sujud, selesai. Jadi wajar. Makin usia 40, Bu, kalau di Jepang usia 40 dia mulai install dirinya. Naik ke 50 dia install lagi tuh dirinya. Naik ke 60 dirinya. Jadi setelah 40 tahun dia menginstal dirinya. Di kita kagak. Masih ada, kalau nggak percaya ikut jalan ke pasar baru. Masih ada. Itu kulit kayaknya kena angin udah gitu, iya yakin Bu. Tapi dia masih pakai celana pendek, baju UKMC, jalan pakai topi. Masya Allah. Boro-boro ngeinstal diri, udah malah makin lupa diri. Itu bedanya Bu. Enggak, fokus nggak akan begitu. Karena besok fokus akan menjadi gardu epos. Jadi fokus mulai besok harus jadi gardu epos. Biar mati kita dibukain surga selebar-lebar. Minumnya pakai tangan kanan Bunda cantikku. Dunia ini dapat, akhiratnya dapat. Nah, jadi sekali lagi Bunda, mulai besok kita harus berubah. Siap? Keluar dari pintu ini kita orang sehat. Dibur, sugesti diri Bunda. Sehat. Coba tangannya ke atas, taruh di kepala, fokuskan ke Allah. Bayangin jari tengah ibu ngejepit koas. Nih Bu, bayangin kayak gini. Ibu bayangin aja, nggak usah ngelakuin. Nih, bayangin di jari tengah ibu, nih di ujung nih ada koas. Ambil napasnya di hidung, terus tahan di perut, taruh di tanpian. Jangan dikebawahin, ntar bunyi. Jangan. Ya serius banget Bu, nggak serius ya. Bu, bayangin di jari tengah ibu saya taruh koas yang udah ada tintanya, nggak boleh putus nulisnya. Dengan cara satu napas, ibu ambil dulu di hidung, buang di mulut pelan-pelan. Bau putih. Ambil lagi Bu, sampai ibu bisa mengatur emosi nafas dengan baik, karena saya akan minta ibu menuliskan kata Allah lewat koas itu di langit. Coba ibu latihan nafas dulu, coba latihan. Alif, nggak diputus ya, nggak alif. Ambil lagi, nggak, usahain satu nafas tuh kalimat Allah. Kalau ibu udah bisa ngatur itu, ibu udah bisa menginstal diri ibu. Bayangin Bu, ibu nulis Allah. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Jadi itu melepasnya begitu. Ambil napasnya satu napas. Tahan, ibu nulis alif lam lam ha. Bayangkan ibu nulis. Ustadz kuliernya, gagal. Oke, lepas Bu, cukup. Lihat, agak kesulitan kan? Terputus-putus napas. Tandanya apa Bu? Detox di tubuh ibu banyak banget. Hah? Belum tentu juga, jantung kan belum kita cek. Itu terapi sebetulnya Bunda. Tapi sebetulnya begini Bunda. Sebetulnya sempurnanya sih udah di sholat, nggak ada yang lain. Di sholat. Tapi hindari di asar sama subuh, ibu baca surat favorit mama. Kul-kulan tuh sama Ina, hindari. Subuh sama asar Bun. Subuh sama asar, kenapa? Tapi ibu jadi orang kaya lah dikit. Orang kaya dikit aja. Mau orang kaya yang banyak.
Orang kaya yang banyak nggak boleh yang 3. Kalau orang kaya dikit bedanya muadzin lagi wudhu, ibu di sholat. Itu orang kaya dikit. Kalau orang kaya banget, muadzin masih ngorok, ibu udah selesai tahajud. Bu, tahu nggak energi perempuan terhebat adalah jam 3. Jadi kalau perempuan bisa bangun jam 3, tidak tidur lagi sampai jam 8, ibu sehat bu, ibu sehat. Tapi Bunda, saya yakin banyak kok mama yang begitu, bangun jam 2 bahkan bikin adonan dagangan. Bikin adonan dagangan, jadi bukan Allah dulu. Bunda, apa yang menyebabkan tubuh kita gampang punya dentok, Pak Ustadz? Sederhana, sholat subuh. Dulu sholat subuhnya banyak bolong atau kesiangan. Maka masuk usia 40-50, tubuhnya parah. Bagaimana penyembuhannya? Ayo, berlama-lamalah di waktu subuh. Bunda, jangan takut jatuh. Kalau perlu Bunda tidur sholat di kasur, mencoba untuk tidak pakai kursi. Jangan takut. Atau pakai ini. Jadi kalau Bunda nggak tahan jatuh, enak pakai kasur. Bisa ya? Nggak apa-apa, latihan Bunda. Tapi Bunda harus sugesti diri. Sampai nangis-nangis Bunda. Yakin, nangisnya juga ke Allah. Iya, insya Allah sembuh. Tetapi kapan-kapan mudah-mudahan lah bisa singgah di pondok saya nanti ya. Bunda, seminggu lah saya sabetin badan Bunda. Bu, saya bukan nyabetin bu, nyabetinnya cukup di samping. Bun, tadi Bunda, saya suruh pegang tangan kanan, pegang punggung teman kan? Iya. Saya mau tanya nih, kalau tangan kanan saya pegang punggung nih, posisi kita sejajar. Kalau saya ngomong, mulut saya kedengaran telinga kiri, telinga kanan? Kiri. Telinga kiri dekat sama otak kiri atau otak kanan? Agak elok kan mama zaman sekarang. Telinga kiri dekat otak kanan, berarti otaknya kiri. Ayo aja sehat. Ya telinga kiri dekat otak kiri aja. Sekolahnya salah dulu. Bunda, Bun, ini bedanya otak kiri dengan otak kanan. Bunda harus tahu, anak-anak sekarang udah nggak bisa dinasihatin kayak begini. Karena ini mentok ke otak pikir, tumpah. Ibu harus jadi friend. Love gue plan. Anak sekarang udah nggak ngomong plan lagi, plan aja macam-macam. Kita harus cerdas, jangan kalah sama mereka. Nih ketika kita ngomong nasihatin seperti ini, atau mendoakan dia berada di samping, seluruh kata-kata kita akan terdengar lewat telinga kiri dan masuk ke otak kiri. Tapi hanya akan diingat 24 jam. Jadi wajar kalau besok kemarin udah kasih tahu. Karena emaknya ngomong doang. Benar ngomongnya dari telinga kiri, benar kedengeran, tapi lupa. Karena emaknya sama bapaknya juga anaknya kebanyakan minum Patigun kayaknya. Kan iklannya gitu. Udah lupa tuh, jadi ngapain untuk jadi pelupa diminum tuh obat. Minum air bening. Makanya mama jangan suka malam-malam kebanyakan minum air putih. Air putih itu bisa kena diabetes. Air putih itu susu atau cucian beras. Air bening. Banyakin minum air bening. Jangan air putih, air tajin. Kenyang. Iya. Oh nanti itu bang khusus pengobatan. Rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kita aja berdua. Enggak. Bun, bisa sembuh. Karena punten Bunda ya.
Ini kalau kita rasain energinya di sini, sebelah kiri ini lebih parah. Tapi alhamdulillah, kalau saja jikiran-jikirannya lemah, stroke nih. Stroke-nya bagian kiri. Karena yang kiri ini tenaganya lebih lemah. Kalau stroke bagian kiri, tandanya kanan yang error, kanan. Ingat itu, Cil. Kalau stroke bagian kanan, otak kiri yang error. Bagaimana agar dua-duanya sehat? Ya dilatih. Biar otaknya enggak. Bunda, maaf saya enggak sopan nih. Usia 66, selama 66 tahun di tubuhnya yang tidak pernah tidur adalah otak. Jadi otak harus tetap sehat. Otak itu tidak pernah tidur di dalam diri manusia. Manusianya tidur, otaknya tidur. Mau bukti, Bu? Ibu udah tahajud, habis tahajud tidur. Yang namanya orang tahajud mandi, atau berminimal dia bersih dan suci. Berarti tangannya juga bersih dong. Kenapa pagi-pagi bau macam-macam? Karena otak tidak tidur. Orang nyimak. Dasar kemana? Dalaman kemana? Karena lagi tidur. Lagi dalam keadaan kiamat, benar? Tapi otaknya nggak tidur. Ada yang gatel. Kata otak, tangan garuk. Dan tangan itu tidak suka ada pelapis. Skin to skin. Jadi dia roboh langsung. Pagi-pagi bau. Pagi-pagi bau. Makanya Nabi bilang ajarin kita kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi. Itu karena Allah tetap hidupin otak di kepala kita, Mak. Ini baru nyampe judul, belum mulai, udah isi sih. Ya, jadi sekali lagi Bunda, yang harus kita sadari betul bagaimana otak kiri dengan otak kanan imbang, tetap sehat. Oke? Jangan boleh pegang handphone. Taruh handphonenya. Oke, mana tangannya? Tangan kanan taruh di hidung. Tangan kanan taruh di hidung. Tangan kanan kanan. Kanan hidung. Yang kiri telinga sebelah kanan. Nggak boleh begini. Ini sekolah zaman dulu. Nggak boleh begini. Ini telepon zaman dulu. Tapi begini. Oke? Baik. Lepas. Taruh paha. Sekarang tangan kiri yang pegang hidung. Dia nyari-nyari. Mana hidung? Tangan kiri pegang hidung, tangan kanan telinga kiri. Jangan jadi wow-wow. Oke. Kita coba ya. Ya. Yuk. Tangan kanan dulu. Tangan kanan pegang hidung. Kiri telinga kanan. Nggak boleh begini. Yuk. Pukul paha. Dibalik. Kalau dibakar. Itu yang begini. Wow, tangan kanan itu. Oh, itu kan dua-duanya kuping. Itu dua-duanya kuping dari tadi. Nggak nyadar dia begini. Yuk, pukul paha. Dibalik. Ayo.
dicari. Masya Allah. Bunda, jangan anggap bercanda. Kalau Bunda cek di YouTube, ini namanya brain game. Senam otak. Kalau masih lancar berarti otak kiri sama otak kanan masih balance. Bunda, setiap orang ada yang beda. Ada yang kanannya susah ngikutin, ada yang kirinya. Kalau yang kanan yang susah ngikutin berarti bermasalah di otak kiri. Kalau yang kiri susah ngikutin ada masalah di otak kanan. Otak itu terbagi 3, Bunda. Otak kiri, otak kanan, sama otak-otak.